hayang mobil hirup. Kalau kerja sebatas kerja, kuda oge kerja, benar tuh? Kuda di pejutan, menang win, menang. Kita bukan ayam, kita bukan kuda. Apa bedakan? Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Akal. Kita punya akal. Hewan punya akal nggak? Enggak. Makanya apa? Ya udah, yang penting mah hirup, yang penting mah kerja. Bukan menjelekan tentang kerjanya, bukannya. Karena semua juga yang berkaitan dengan penghasilannya pasti insya Allah itu semuanya halal selagi niatnya kita baik gitu. Cuma di sini kita membuka paradigma kita gimana gitu, agar kita paham gitu. Nah, lalu kata kerja, ayo pindah ke kuadran kanan. Jadilah bisnis owner, jadilah investor. Nah di sini bisnis owner banyak. Ada konvensional. Ini sedikit pengetahuan. Kemudian ada princess. Kemudian ada MLM. Konvensional contohnya apa? Warung. Yang boga warung kudu sebarang modal minimal 10 juta. Harus ada toko nanti. Harus stok barang tuh. Kudu aya nungguan tuh. Kudu buka tiap poe tuh. Lamun tutup poe aya mulai moal. Resikonya gede tuh. Keuntungannya gede oke, bisa oke. Tergantung cara dia kemana. Cuma dia sendiri yang memikirkannya, dia sendiri yang mengurusnya, dia sendiri yang mengelolanya. Anggapnya sistemnya tadi kita menukarkan waktu dan tenaganya dengan uang. Boleh kita jualan jago, boleh kita istilahnya apa? Omsetnya gede, karena keahlian kita sendiri. Itu selagi kita sehat. Namun gede kumaha? Tetap kan nggak bisa menghasilkan. Sama lagi ke sini. Sama aja. Oke lah penghasilannya gede juga, gede. Oke, gede. Tapi resikonya juga gede. Dan itu harus setiap hari buka. Toko-toko orang-orang harus setiap hari buka. Coba sebulan kita buka. Kumaha? Bangkar. Kemudian princess, sistem buka cabang. Contoh seperti apa? Alfamart, Indomart, kemudian namanya Rajikan, deket aja. Yang deket. Kemudian namanya so, ada sistem bercabang. Pertamina, kemudian namanya rumah sakit, kemudian namanya yayasan, kemudian namanya bank itu. Kemudian namanya so. Contoh-contoh enak. Hayang boga Pertamina, kudu boga modal sekarang. Samiriar kudu boga. Emang penghasilanana gede. Tapi eta oge non sarua. Kudu aya karyawan tukang ngesian bensin, bener. Kudu buka umal poe. Coba orang geus nyeunkom selama 2 bulan, tapi kurang teu dibuka 5 bulan. Kumaha? Makanya ada sistem ketiga. Modal minim, kerjanya bareng-bareng, tidak ada resiko, tapi hasil maksimal apa perbedaannya orang biasa atau orang miskin sama orang sukses? Apa perbedaannya? Kenapa mereka miskin dan kenapa mereka sukses? Kenapa? Coba perbedaannya apa? Orang sukses punya sistem. Udah pasti itu. Orang biasa melanjutkan. Perbedaannya gini, orang biasa atau orang miskin dia mencari pekerjaan, dia mencari uang. Tapi orang kaya dia membangun sistem, dia membangun jaringan, dia membangun relasi. Nah makanya itu ada di sini. Makanya kunci sukses ada berapa? Kunci sukses ada berapa? Ada 2. Yang pertama karakter sukses. Apa karakter suksesnya? Ulet, rajin, semangat, bekerja keras. Orang bisa lakukan eta kan bahkan. Wah dari siang dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. P15 istilahnya apa? Kumaha? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Patat pegel-pegel. Kita udah melakukan itu, kerja kerasnya oke, semangatnya, uletnya. Tapi kenapa belum sukses-sukses? Kenapa? Karena ada faktor yang nomor 2 yaitu kendaraannya.
seulet apapun kita, sebekerja keras apapun kita, sesemangat apapun kita, sebanting tulang apapun kita, kalau gak ada pekerjaan yang tidak tepat, tetap kehidupannya bakal begitu-begitu aja. Karena nasib itu bisa diukur, lapangan rezeki itu bisa diukur. Kita bergaul bersama orang yang gajinya 5 juta, kita oke pasti bakal juga gitu. Misalkan saya gaji nanti kerja sama orang percetakan, paling lama dia di mana sekitar 10 tahun, no, kumaha mereka didapatkan biasa-biasa wae, boga mobil kredit, imah ngontrak, utang loba. Berarti saya 10 tahun dari mau beda jauh pasti bakal juga gitu. Gitu. Karena kenapa? Ya kendaraannya sama. Karakter suksesnya, kerjanya udah oke. Gitu. Tapi kenapa belum sukses? Ya itu. Karena kita gak berada di kendaraan yang tepat. Karena kita gak berada di kendaraan yang tepat. Kenapa seorang pembalap dunia itu Valentino Rossi kunaon bisa juara? Kendaraan yang tepat. Bagus. Karena pakai motor anu teh, pakai Yamaha misalkan. Kang Ae pakai motor Mio, Rossi pakai Yamaha GP, nungunan pasti saha. Rossi, coba ini dibalikin. Kang Ae pakai GP, Rossi pakai motor Mio, nungunan bakal saha. Kenapa? Sehebat apapun Rossi, sepintar apapun Rossi, kalau memakai kendaraannya yang kurang tepat, menang mah. Kita meskipun bodoh gitu, sebatas bisa memang motor, tapi mau kendaraan yang cepat pasti terhenti, pasti menang tuh. Sama sini juga. Nah, makanya kita kenapa milih MLM? Nah, ini juga sebatas pemahaman. Wah, MLM gini-gini, wah gini-gini. Emang apa MLM gitu? Wah, dari mulut ke mulut. Kemudian dong, multi level marketing, kemudian dong. Bisnis haram sebenarnya. MLM itu apa singkatannya? Apa? Multi level marketing, mulut lewat mulut. Benar, mulut lewat mulut. Kenapa MLM bisa jelek di masyarakat? Langsung mati terus. Apa? Menguntungkan yang di atas katanya. Bukan, itu masalah sistem MLM ini, tentang MLM. Apa itu MLM? Kenapa bisa jelek? Kenapa pandangan mereka bisa jelek banget gitu? Saya ngejalanin kenana. Saya ngejalanin terus Naon Didi? paham ke ya? Kunci suksesnya paham ke? Kita karakter suksesnya pasti semuanya juga udah punya. Kamu punya pasti bakal sarewa ya bagaimana? Karena gak punya motivasi. Ibu kenapa sampai bisa kesini malam-malam? Karena punya motivasi, punya karakter suksesnya, pengen sukses, semangatnya. Kerja sampai malam, lemburan sampai malam, oke. Tapi kenapa masih P15? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, berarti pala pusing, tungtungnya pecah, tungtungnya pae. Itu kebanyakan orang itu, tapi maunya sukses. Ketika ditanya semuanya pengen sukses, tapi ketika ditanya siap berjuang untuk menyebut kesuksesannya, Sebagian. hanya sebagian. Nah, MLM itu apa? Nah, sekarang buka lagi. Bisa dipahami ini enggak? Kita sekarang berada di kuadran mana sih? Saya dulu berada di kuadran sini. Ketika saya belum memahami ilmu ini. Yang penting saya kerja, saya dapat uang. Kerja dapat uang, balik. Kalau mau bisa duit, ini deh. Ke kota. Terus kayak gitu. Kehidupan monoton, tidak ada perkembangannya. Hayang motor udah kredit nyicil. Hayang jalan-jalan GSC. Bangkrut kepegawaian. Apakah dengan lalu bagaimana cara kita menyebut mau apa? Mewujudkan impian. Sehingga apa? Kita menjalankan di sini leha-leha, kita santai-santai. Kahayang gede. Karena orang itu ada yang punya mimpi, tapi mereka tidak bekerja. Tercapai mau mimpi nah. Kemudian tipe yang kedua, mereka gak punya mimpi, tapi suka bekerja. Bakal tercapai mimpinya bisa. Yang ketiga, mereka yang bekerja tidak punya mimpi, kumaha meneton. Yang keempat,
mereka gak punya mimpi, mereka gak bekerja. Kumaha? Pahaya. Kemudian yang terakhir, mereka yang punya mimpi dan mereka suka bekerja. Kira-kira pilih mana? Anu kalima. Terakhir. Mereka punya mimpi dan mereka mau bekerjakan atau mengerjakannya. Nah itu yang cepat. Kita oke punya mimpinya, tapi kerjanya gimana? Leha-leha, santai-santai. Padahal sama, orang sukses dengan orang bodoh, dengan orang biasa, dengan orang miskin, serba tuh waktu 24 jam. Serba tuh. Suka orang sukses mau waktu nanti 50 jam gitu sampai itu. Orang miskin mau 2 jam, sama kan 24 jam sebetulnya. Lalu kenapa? Kita nanti misalkan dia bisa sukses, kita mah tidak. Karena orang sukses itu bisa menggenggam waktunya oleh dia sendiri, bisa mengatur waktunya. Kita mah kumaha? Terkadang sudah waktu, terkadang tuh apa waktu? Ayeuna jam sabaraha? Geus lohor rencanya, geus lohor rencana. Karena kenapa? Gak punya tujuan, gak punya impian. Makanya kita harus punya impian. Impian itu apa impian kita? Itu yang benar-benar ingin kita wujudkan. Coba bayangkan. Impian kita apa? Kita udah kerja keras habis-habisan. Kita punya impian. Udah terwujud apa belum? Impian itu harus apa? Harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistis, time limit. Jadi intinya impian itu harus jelas, harus terukur, harus bisa dicapai, dan harus ada batasan waktu. Nah itulah impian. Apa yang dimaksud dengan impian? Batas keinginan. Apa yang dimaksud dengan impian? Sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang pengen kita wujudkan. Nah itu impian. Kahayang naon? Mimpi eta mah kahayang. Karena tidak ada tindakan. Hayang bonus 400.000, oh ngimpi we tindakan teh prospek teh. Mengenalkan teh. Prospek itu apa? Menceritakan kan? Apa pekerjaan kita? Cerita doang. Kerjaan kita di mana? Di mulut. Ya di mulut orang teh miliaran, minimal 1,67 miliar di dia teh. Tinggal orang bicarakan. Gitu. The key of success bicara. Caritakeun bisnisna, caritakeun produkna, caritakeun peluang usahana, caritakeun produkna. Gitu. Prospek naon? Proses perkenalan. Menceritakan, menginformasikan, lain mengajar. Biasanya orang ketika ditanya, harus cara mengerjakannya harus mengajar, yang pasti dia tetap ya. Bungkang Nabi Mas bisa kikiran. Karena kenapa? Cara kita mengolah katanya, cara kita mengolah bahasanya yang kurang tepat. Atau kan tidak bisa belajar, disuruh tidak bisa. Nanya, tanyakan kan kumaha. Orang mah berbata bisa cicingan, kalau tidak bagus ngeluh. Jadi salah. Salah sendiri. Saya udah istilahnya geus kabilang rada ayaan itu geus peralihan motor. Saya geus sok tanya keneh. Kali leader ka apel ka prosler. Bahkan kami tak baru sok closingan. Nah, urang mitra baru, mitra lama, ongko hayang closingan, hayang komisian, konsultasi tara, nanya tara, ikut keterlibatan tara. Makanya wajar teh bener-bener komisi. Rumah sakit. Tinggal kurangnya tugasnya kita mau berubah apapun harus berubah. Nah ini impian. Contoh impian Kang Rudi naon? Anu jelas hayang naon. Motor udah punya misalkan sesuatu yang pengen kita capai naon. Pengen punya rumah. Tina terkecil dulu, naon pengen naon motor. Motor kudu jelas saya motor naon, warna naon, harga sabaraha. Dan motor teh loba, Bu. Aya motor Mio, aya motor Bebek, aya motor Vespa. Aya motor naon deui? Aya motor rongsokan ge aya, Bu. Kudu jelas motor teh motor naon. Ya Allah, abdi hoyong motor kumaha Allah gara-gara motor rongsokan ge ya Allah lain motor abdi teh yang ninja udah terpuguh mentana oge. Kudu jelas impian itu. Naon?
saya udah yang motor Lexi dituliskan maka saya yang motor Lexi saya kan naon peda baheula saya HP saya sok bari bea hayang motor hayang bisa ngacas oh mangga ieu motorna mas saya melihat hargana sabaraha jadi kudu bener-bener naon jelas hayang motor naon Kang Rudi motor ninja ninja oh atuh toko gede-gede lah menang bebas atau anu rada eta mah rada milenial teh nya mah berbicara tentang hidup layak lah hidup layak ya nya atuh eta mah kabeh oge hayang atuh eta mah hidup spektakuler lah hayang ka Pixen sabaraha Pikion sabaraha bisa 20 juta 25 lah Pixen wayeuna 25 juta NMAX sarua 25 juta nya bu nya saminya naon deui mobil aya mobil ya mah anu bisa kajangkau lah secara akal heula we tong lokasi spektakuler lah bisi ketinggian teh nya gitu Krebot lah. mobil 1000 umat gitu lah kayak ieu bisa kabawa eta motor naon mobil 1000 umat lah Hayes. Avanza Ayla Adia angkot menurut kita ya naon hah mobil yo atau eta mah geus apa PTG jadi apa mobil Brio atau mau ke bawah keluarga eta mah dua Brio oke bener hayang Brio sabaraha harga Brio kira-kira 150 juta Brio motor geus boga kawin mah geus nya kawin sanecan kawin hayang kawin atuh jelas tentu atuh hayang kumaha kawin spektakuler arek menang naon arek menang Lesti moal arek menang Agi moal kira-kira coba sabaraha sok ente hayang kawin sabaraha kumaha Modal sekitar 50 lah harus benar-benar di manage anak muda mah harus benar-benar di manage ayeuna 50 juta apa nikah jeung eta 100 juta 50 mah diam-diaman. cukupnya 1 juta punya cukupnya jeung dekorasi naon jeung ka dapur gitu beda deui mas kawin mah bisa eta mah bisa kemudian naon deui motor geus boga imah geus boga imah tuh lain teh rumah geus boga mobil geus boga manya urang teh cicing wae di Metora cicing wae di Sorana mah nyarekna mobil nyarek cicingna mobil geus kawin teh anak pamajikan dijieun di mobil jadi naon jadi dapur jadi WC jadi kamar jadi ruang tamu nyarekna mobil hayang bae rumah layak sabaraha sih rumah layak Jawa Barat ya sabaraha 500 juta gagahnya layak kelawe bu layak kelawe rumah minimalis lah mini 500 juta ya impian anu bener-bener kurang dibutuhkan sandang pangan papan sandang itu apa pakaian bahasa pakaiannya kebutuhan pangan apa makanan sandang pangan papan apa tempat tinggal nah itu bener-bener kurang dibutuhkan di dunia nah ayeuna urang da urang teh udah dari dunia teh lagi di dunia wae apalagi kita muslim setelah dunia ada akhirat apa rukun Islam nomor 5 haji hayang teh haji umroh minimal umroh umroh minimal umroh kita ziarah ke Kanjeng Nabi haji 50-an umroh sabaraha umroh 25 juta satu orang berarti lah 4 orang sabaraha 125 anu ya we bu lah tingkat basic lah tingkat biasa we nya anu penting mah bisa demi ka Mekah we kan itu harga corona Bisa sarana ada bisa alasan corona payu aku jangan 30 juta oke lah 30 juta nah minimal orang opatan 150 juta kemudian naon pendidikan anak bisi orang boga budak manya mau diurus budak mau dipikirkan masa depannya sabaraha sekitar 100 juta
sakieu we anu bener-bener kita pengen kita wujudkan ke depannya seperti apa. Iya anu bener-bener urang dipikah hayang teh kudu bener-bener gitu. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi doa. Bener eta teh. Semua orang berawal dari impian. Orang sukses berawal dari impian, berawal dari pikirannya, berawal dari imajinasinya, berawal dari kehayalnya. Gitu. Tidak ada seorang sukses pun tanpa mereka punya impian. So, bisa percaya makanya ke orang-orang sukses. Tong jauh-jauh Kang Dani. Mereka kenapa dia bisa sukses? Karena awalnya punya impian. Udah lelah miskin kan juga. Udah lelah susah. Itu tebogana naon. Itu selalu dihina, selalu direndahkan. Kolot direndahkan. Ketika butuh ieu nyinjam ka batu kumaha dihina. Makanya mereka punya impian besar, melakukan tindakan besar. Pokoknya coba jumlahkeun sabaraha ieu. 500 miliar 25 800 800 saem. Oke lah, 25 juta. kita uruskan 1 miliar. Nah, iya impian orang teh 1 miliar jelas gitu. Unik tetap. Sekarang kita coba flashback dulu. Kita buka dulu ilmu kehidupan. Kita tahu gak dilahirkan sama siapa? Ibu. Apal teh waktu kumaha di jero kandungan kumaha? Suka di jero kandungan teh wah bisa nonton Persib euy. Bisa nonton jambal bola. Ente kan? Wah. Coba flashback dulu coba. Kita nostalgia dulu kehidupan kita dunia seperti apa kita dulu. Kumaha? Kita dilahirkan. Lalu diurus, kemudian dibesarkan, kemudian dididik. Kita dilahirkan, orang tua, coba bayangkan, pasti ngebutuhkan biaya tuh jam saya. Kita diurus, diberi nyatu, diberi tuan, dipasihan mam, memerlukan biaya tuh. Kita dibesarkan, diberi baju, bukan biaya tuh. Kita dididik, sekolah, seberapa SD, seberapa tahun? Genap tahun. SMP 3 tahun. Minimal SMA 3 tahun. Berapa tahun? Minimal lah, ya minimal 12 tahun. Selama 12 tahun ngeluarkan biaya tuh. Sabaraha sobat jumlahkeun ti mimiti urang dilahirkeun diurus digedekeun ketika dididik Tidak terhingga. sabaraha kolot urang indem urang bapak urang cek paribasana suku dijieun hulu dijieun suku Bujur-bujur. demi naon demi urang untuk kita anak muda ya belum kudu tahu kudu nyadar karena banyak orang yang sadar tapi tidak mau menyadarinya. Mayana sadar bahwa Mayana miskin, tapi tidak mau menyadarinya. Amung we. Geus nya Mayana teh ripuh kehidupan teh tapi tidak mau bergerak gitu. Gak mau tahu gitu. Iya we. Sadar Mayana teh boga naon gitu. Tapi tidak mau menyadarinya. Kita juga harus menyadarinya. Berapa terhingga. Contoh, kita sekolah saat lulusan SMA. Kamu lulusan SMA, SD, SMP, SMA, naon tujuan kalau dididik? Kerja. Sangkan naon? Sangkan punya ilmu. Sangkan punya pengetahuan. Sangkan henteu bodoh. Sangkan sukses. Terus kaituna demi sekertas ijazah untuk kerja. Jadi ujung-ujung duit. Mentikan sekolah ke kuliah ke S1, S2, S3, S3, S campur, S0. Ujung-ujung namanya yang duit. Kita dibesarkan memerlukan uang. Kuliah membutuhkan uang. Gitu. Dan mau kerja membutuhkan uang juga. Kita kerja untuk sebenarnya siapa sih yang menciptakan sistem itu?
Tibelitnya. Lihatnya. Lihatnya. Kuliah membutuhkan duit. Kita kerja untuk Uang. sekarang kerja kalau nggak ada ijazah, hese. Sedangkan kuliah ujung-ujungnya duit. Nah, ayo nak coba hitung-hitungan, nama hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungan nama. Ujung-ujungnya duit. Paling SMA kerja. UMR Jawa Barat panggedena di mana? Karawang gitu mah. Gaji UMR Karawangnya panggedenanya sabaraha? 5 juta aya sih. 5 juta per bulan. Rata-rata orang mencari ini. Sekolah rata-rata mencari ini. Bahkan yang tidak punya sekolah mau untung-untungan naon pasrah, yang penting menang duit. Jika saya ngalaman ke Batam, ngalaman ke Tanjung Pinang, ngalaman ke Riau, saya punya ijazah itu. Cuman ngelamar kerja, hese, kayak langsung kerja kayak kudu masuk pada duit. Kan orang yang kerja tanyakan duit. Kalau ini minta duit, kumaha sih itu? Ada apa dengan negara kita? Paling gaji 5 juta. Kang Ep gaji pernah sebaraha? 4 juta. Kang Rudi pernah berapa gaji juta? 4 juta. Kan berarti si bari ngopi sok geus lanjut. Tinggal di 42. 5 juta per bulan. Ieu gaji. Gaji itu gaji kok kotor. Kira-kira bersihna sabaraha? Sesa daha, sesa udut, sesa ngopi, sesa bayar kontrakan, sesa listrik, sesa kuota, sesa bensin. 200.000. Bersihna sabaraha? Sekitar 3 juta. Bersihna. Tina 3 juta ieu kira-kira bisa nabung sabaraha? 2 juta lah. boro-boro moal. Dan jalan-jalan. Amis-amisna. Pahit-pahitna ya, 1 juta nya. 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Iya oke lamun kon sistem tongkat betul nama gak tabungkeun pokoknya mau gak dibelikan. Jangan makan. Setiap lebaran habis tuh pasti itu. Impian kita sabaraha? 1 miliar. 1 miliar. Gaji misalkan bisa nabung 1 juta per bulan. Kira-kira butuh berapa bulan untuk mencapai 1 miliar? 83 tahun. 1000 bulan. Sabaraha? 1000 bulan. Butuh 1 kali Lailatul Qadar. Eta oge lamun konsisten. Ulah kecil. 80 tahun. Iya, ulah pokoknya mah tetep kudu ditemukeun. Kudu sehat terus pokoknya mah. Kan tadi udah punya impian, Ibu. Kan hayang imah, hayang motor, hayang mobil, hayang umroh gitu. Berarti lamun teu nabung atau naon? Bohong, bukan impian anak gitu. Makanya nabung itu bukan solusi untuk mencapai impian, bukan. Nabung itu untuk apa? Kepepet. Iya, emang iya. Cadang. Jadi impianku mana terbengkalai akhirnya. Makanya kehidupan teh kieu-kieu wae. Gali lubang tuh Lomba. Alami saya ini. Alhamdulillah Bu Abi sudah mempelajarinya sejak muda Bu, insya Allah mudah-mudahan pokoknya. Jadi tua teh udah sejahtera gitu. Nah, makanya itu kenapa mun aya nu anak muda masih leha-leha aduh lebaran waktu gitu. Lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak akan Dapatkan. Ketika anak muda di luar sana pacaran malam mingguan, kita masih belajar, kita masih membangun aset kumaha. Karena kita punya apa? Punya motivasi, punya impian. Kita sadar, kita dilahirkan, diurus, digedekan, dididik, lain biaya saeutik. Kita punya motivasi siapa? Orang tua. Aku pikirku saya orang tua. Coba mau dipikirkan tiba coba kumaha. Pahit perihna orang tua kumaha Kang Ep kumaha. Cek peribahasana kajian teuing inung bapa mah teu dahar, yang penting budak. Da lain cek peribahasa emang nyata. Emang iya. Peribahasanya. Ya, ibu kumaha ka putranya Iya. Heeh. Pas gitu. Orang kan dia ujung-ujungnya naon duit, gaji sakit. Yang kumaha bisa mencapai ini. Nabung bukan solusi. Berarti butuh lama 1000 bulan seberapa tahun?
83 tahun. Anjir, 83 tahun baru tercapai. Hirup ini baru Apakah selama 80 tahun ke depan orang teh masih hirup? Harga mobil masih anggar tuh. Harga rumah masih anggar. Anu paling parah, anu paling menyakitkan. Orang tua orang masih ayam. Nah, eta. Baiklah orang mah meskipun terus itu tapi iya orang tua. Kira-kira orang setidaknya bisa ngebahagiakeun deuleuh teh. Gitu. Makanya nabung itu bukan solusi. Contoh enak umur Kang Aib sabaraha? 22. Batas maksimal kerja itu sampai 55 tahun. Berarti sesana sabaraha? 28 tambah 5 30 tahun. Batas maksimal kuat kerja 30 tahun. Ieu hitungan matematika ekonomi dunia bahwa tenaga seseorang itu sampai kuat dia bekerja itu sampai usia 55 tahun. Geus 55 tahun kitu mah naon? Rungkad. Geus sagala karasa. Geus moal payu gawe ka mamana geus moal hese. Heeh, soalna naon? Inung saya oge pernah curhat hayang gawe gitu. Bakat ku hayang geus ku saya diizinan ku kabehan diizinan. Daun nari mah. Hese di sekolah mah. Gitu. Punya sisa 33 tahun. Sedangkan namun nabung 80 tahun berarti sesana 50 tahun. Sampai moal. Belum tentu. Bener kan Kang Rudi? Belum tentu. Sesa orang 33 tahun aya keneh waktu ieu. Lamun orang tidak berkarya, tidak melakukan sesuatu di sisa hidup ieu, lamun hidup pada sekedar hidup, monyet oge hidup. Makanya kita harus berkarya. Makanya kita harus melakukan dari orang yang berbeda. Untung orang dapat ilmu ieu. Semuanya juga ilmu. Ketika Nabi Sulaiman dipilih antara harta, jabatan, tahta, wanita sama ilmu, yang dipilih apa? Ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu semuanya bisa didapatkan. Jadi yang mahal itu apa? Ilmu. Jadi tugas kita belajar. Kang Rudi di dieu. Tong ka neangan heula duit. Tong ka fokus kana duit. Lamun fokus neangan duit moal lila. Tapi lamun urang fokus kana ilmu na heula, duit gitu. Nyalapeutkeun. Makanya apa yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Tadi itu ya kan? Orang miskin itu mereka yang mencari kerja. Itu apa? Kan neangan duit. Lamun urang masih kena gitu, orang bakal miskin, masih berada di kendaraan tempat oke. Orang kabung perasaan neangan duit. Emang benar 99,99999 cukuplah 5 angka di belakangnya. 99,5% orang bergabung ke korporasi neangan penghasilan. Sama, saya juga sama. Itu materialistis lah, semuanya juga sama. Hayang duit benar. Neangan duit gitu. Tapi kalau kita nggak paham polanya, nggak tahu ilmunya, susah. Mau benar. Karena naon lah geus pasti lagi geus rada paham lah ngajalanin di sini mah kumaha kitu nya. Baru sponsor pasangan harapannya. Kita tahu dulu gitu. Ini apa? Pondasinya. Lamun imau pondasian kumaha? Bongkar. Kan. Tapi lamun kita nyen pondasi nu kuat, arek sabarangan teh ge bisa tuh. Betul. Makanya ini dulu pondasinya dulu. Nah, ini saya lagi memberikan pondasi. Harus kuat dulu. Paradigmanya dulu harus paham kita. Impiannya juga harus jelas. Harus paham dulu, minimal dari kitanya dulu. Minimal dari diri kitanya dulu. Sisa hidup 33 tahun kamu tidak berkarya, kamu tidak melakukan sesuatu, maka bakal kamu orang terus berada di kuadran kiri, impian orang 1 miliar, kamu menabung 1 juta per bulan, kira-kira solusi bukan? Bukan. Butuh 1000 bulan bukan? Butuh 83 tahun. Benar tidak orang yang mencapai itu? Makanya kita perlu solusi. Mau gak impian 1 miliar ini kita capai maksimal sampai dengan 5 tahun bahkan 10 tahun lah? Pengen gak? Pengen gak? Makanya solusinya apa? PT. Nah, kita menawarkan solusi ke orang lain. Lamun si calon itu geus dibuka paradigma ieu. Mudah teh kudu ngajelaskeun marketing gue. Sabaraha daftar ya. Pernah saya melakukan itu. Saya tengah ngebahasnya pernah saya. Kenapa kita
menularkan, kita mentransferkan paradigma umum. Butuh solusi. Kenapa harus PTBS? Kenapa harus PTBS? Kenapa nggak tidak yang lain? Kenapa? So, kenapa harus PTBS? Kenapa? Biar sukses. Iya betul, harus biar sukses. Kenapa? Karena kendaraannya tepat. Kenapa harus PTBS? Kendaraannya cepat. Terbukti. Nah, udah benar kan? Benar. Tong jauh-jauh. Tuh buktinya, iya buktinya. Tuh imah buktinya. Lalu kita melakukan hal yang sama kayak Kang tadi, kira-kira imah juga gitu bisa mau? Bisa. Coba lamun kerja mah tinggal we, kerja nu panggileuna sabaraha tahun. Kumaha imahna, kumaha kehidupan anak, naon mobilna. Lu mah jauh beda, orangnya pasti bina juga gitu. Nah kita kendaraannya udah tepat sama Kang Dani. Kalau Kang Dani aja bisa, kendaraannya yang sama, kenapa kita tidak? Lalu apa yang membedakannya? Cara kita mengatur waktunya. Makanya PTBS itu udah terbukti. Baru 4 tahun berjalan, sebenarnya dari 2018, berarti 3 tahun. Mulai adanya banyaknya ribut itu dari 2018, berarti kali ketiga tahun. PTBS sudah memberikan 5.500 motor seharga 20 juta. Membagikan mobilio sebaraha 3.000 mobilio seharga 150 juta. Kemudian 1.500 Pajero seharga 500 juta. Kemudian membagikan 800 rumah seharga 1 miliar. Kira-kira kita mau nggak jadi orang selanjutnya? Mau banget. Bener Bu? Siap tuh berproses nggak? Ketika ditanya pengen sukses, pengen. Siap berjuang? Insya Allah. Wah. Ayo hadir anak adukan. Kucing rek ngajuru. Aduh kan rek ngawinkeun beurit ieu. Ayo alasan selalu benar. Benar alasan mah tak aya salah. Masuk akal sesuai logika. Katanya pengen sukses, tapi diajak berprosesnya malah protes. Kumaha tuh ieu? Hayu prospek, aduh kan. Kan kita udah tahu tadi paradigmanya seperti apa. Di PTBS berjuang nggak? Di PTBS bekerja nggak? Bekerja. Di luar sana bekerja nggak? Sama. Di luar sana berjuang nggak? Juang. Lalu apa yang membedakannya? Hasil. Hasilnya. So, sana pernah gaji bulanan ente. Hmm. Selama 30 hari fokusnya naon? Kerja. Gawe kan? Kita mikirkan gaji. Dan Betul. pasti ketika geus bulan Menang gaji. Kenapa itu yang tidak kita lakukan di bisnis ini? Gawe we heula, prospek we heula, tong mikiran closing kayak closing. Terkadang kita mah mikiran iraha urang closing, iraha urang menang bonus, iraha urang menang motor. Gawe henteu. Gawe henteu. Mau kapan? Lain, iraha urang menang motor, iraha urang menang komisi. Prospek natara. Informasi ke natara. Tong dilihat hasilna, lihat heula prosesna. Lihat nu menang motor teh oh kieu prosesna. Tong dilihat imah Kang Dani ayeuna. Tapi lihat perjalanan Kang Dani kumaha. Gitu. Lamun urang fokus kana hasil, teu fokus kana proses, rungkak, mustaber moal mundur tanpa berita. Oke lah, sehari 3 hari ditelepon masih diangkat, di chat masih dibales. Siap Kang, oke Kang. 1 minggu kan dulu di chat. 3 jam kemudian dibales, 5 jam kemudian kekalian. Oh iya Kang, kumaha? Sebulan kemudian jadi angkat, 2 bulan kemudian diblok. 2 bulan kan dia, oh apa? Karena kenapa? Tidak adanya keterlibatan. Tadi itu ya, makanya kita harus terlibat di sini. Paham gak? Paham. Coba yang tanyakan jadi gitu. Udah masuk akal gak? Siap berjuang gak Kang Didi? Siap belajar? Dok. Paham gak? Kenapa harus bisnis? Paham. Nabi ngajarkan apa?
Jualan. Dagang. Berdagang. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah Dagang. berniaga. benar berdagang. Dagang. Dan kerja. Lain. Kerja. Sudah 9 dari 10 pintu rezeki adalah Kerja. Tenang hadis, lain buku, teh hadis teh. Buku menciptaan jelema, nyin jelema. Hadis teh menang saha? Menang Nabi. Nabi oge nyontohan jualan. Gitu. Nyentohan kerja saha? Wah tadi teh ya, si orang sipit. Balad Musa, balad Rodi. Eta makanya main satu orang eta. Apalagi orang kabahas Eko Farming, orang udah 80 tahun dijajah ku kimia. Meh 100 tahun ke depan Indonesia tidak ada kehidupan. Indonesia hancur. Eta aya deui paradigma Eko Farming. Makanya naon? Belajar. Teu tahu ilmuna belajar. Nanya, konsultasi. Hayang komisi, Hayang. konsultasi. Tara. Apa kabar? Arek 1000 bulan. Iya. Arek balik tuh kodar. Udah kebuka paradigmanya? Udah. Kenapa kita sama? Di luar sana kita berjuang. Nah, kita gini. Sekarang gini. Arek sabar bulan? Saya sebulan kan? Aku saya. Nah, sekarang gini. Langsung kasih mental blocknya itu mah udah gak perlu lagu lah itu. Nanya hasil itu mah Pak, kalau nanya hasil udah pasti yang ditanyakan proses, tapi nggak apa-apa gitu. Agar kita bisa bercermin objek gitu. Iya seperti itu. Orang lain 1 bulan wah habis postingan 1 bulan kurang can postingan jadi ngomong udah wah kalah era kalah gengsi, justru orang kudu panas tanyakeun buat kalah gengsi. Rata-rata orang mah gengsi. Kamu mitra baru, orang geus lama, misalkan geus tahun can naon mitra baru anjir makanya gede gitu. Kena urang geus heula gabung rek penting naon. Gengsi, eros. Saya mau banyak bagus beli, tapi pas didatangin belum duit. Nah, berarti mereka belum paham. Kalau udah paham itu pasti menunda, Bu. Nah, dan mereka butuh diyakinkan. Makanya harus kalau udah tahu ilmu ini, wah udah pasti closing. Nah ibaratkan gini, Kang Rudi, ini Kang Rudi. Misalkan ada ke Gunung Cikuray, ke Gunung Cikuray. Apa Cikuray? Apa Cikuray? Mana? Garut. Garut. Pamukul itu apa sancang? Oh iya, Cikajang. Pas tengah-tengah gunung, leuweung. Siun, ayah nenek-nenek. Siun tak pernah nenek. Sieun atuh. Siun lah, gitu dah. Leuweung. Kok karek pangih di leuweung di. Ayah nenek-nenek. Wah siun mimiti mah gitu, ngadeuketan teh. Gitu. Penasaran mah teh naon eta nenek ngadeuketan gitu ngadeuketan we. Ada jurig balai tah masih kena napak gitu. Masih kena bawa eta mawa genoa. Ketika deket manehanana mau permata, mau emas segede kieu. Kira-kira tadinya urang sieun jadi kumaha? Jadi molotot teu? Sabab ningali naon? Ningali berlian, ningali emas. Karek dipauk ti si nenek eta. Ah, da nenek ieu. Ku si nenek eta dialungkeun. Kabeneran di tengah hutan teh aya waduk. Aya waduk dialungkeun ku si nenek eta teh ka dieu berlian. Sedangkan waduk eta teh bau leutak kotor. Jerona sekitar sakieulah 2 meter. Dialungkeun ku si nenek eta teh. Kira-kira ku Kang Rudi rek dibawa moal eta permata. Dianceruban. Rek diambil moal usaha diambil. Naon pan bau, pan kotor eta teh. Aya emas. Oke lah, diambil ka dieu, mulai ka dieu deukeut. Nenek mah geus kabur, balik deui ka itu. Dialungkeun ka dieu. Rek dianceurban moal. Ieu teh kotor kan? Kotor, bau leutak eta teh. Bukan seueur wah bau sagala pokona. Arek deuleman mah, rek diteangan moal eta permata. Cari. Dicari. Pasti diakal kan? Terus
ieu teh cek pamajikan teh ka mana ieu salaki aing teh kalau dulu. Kemudian aya naon indungna bapakna da bebeja pamajikan teh sia can balik wae. Oh, aya di leuweung kenaon? Keuneuman ieu ka waduk. Kira-kira kumaha cek pamajikan cek orang. Gelo. Gelo da naonan eta misalkan si Kang Rudi uang gawe acrop kayunya. Kira-kira cek pamajikan cek orang tua. Misalkan rek naonan Kang Rudi ka dieu, kira-kira rek didengekeun moal omongan ieu. Wah. Astagfirullah. Naon sababna? Aya Mas, benar tuh. Aya deui babaturan da BPJ teh. Tinggal itu babaturan mana? Wah, misalkan si Kang Rudi babaturan datang. Wah, ramakan sesurian ngahina ngalede. Rek naonan sia kayunya. Kegeloan ku naonan. Itu geus hanya geus balik deui, geus ka dieu. Urang hayu urang museup. Hayu urang naon? Urang morong. Kira-kira rek diperjuangkeun moal ieu. Juangkeun. Wah, bahkan ke kamondok moek camping didinya kemah babaturan keluarga nonton kurang memperjuangkeun tinggal ieu. Kira-kira kita lanjut moal. Lanjut. Sababna naon? Aya permata. Aya emas, aya Berlian. Suatu ketika dapat urang geus ledok, geus bau, geus diteuleum. Meunang dijieukun. Meunang dijieukun. Kira-kira naon cek anu mereka tadi cek keluarga urang Wah, cek babaturan. keprok itu asli. Hebat. Ternyata eta teh si kamu. Bawa emas hanya kadarat KWC bersih. Belikan si Mas Permata teh. Meuli mobil, meuli imam, umroh, haji, jalan-jalan ke luar negeri. Kira-kira orang tadi anu mencaci, menghina, kira-kira bakal acur moal. Bakal. Bakal nengan berlian moal. Bakal. Nah, itulah sama di PTBS. Makanya jangan heran ketika Kang Rudi masuk ke dia pasti bakal ada cacian, hinaan, penolakan, diomongkeun. Karena naon? Mereka tidak tahu, mereka tidak paham, mereka tidak melihat. Ieu warnana naon? Hideung. Cek kolot eta mah bodas, cek Kang Rudi naon? Hideung. Cek kolot teh cek baturan eta mah bodas. Kira-kira cek Kang Rudi naon? Masih tetap yakin hideung? Tapi cek babaturan, cek kolot, cek nu lain bodas. Rek tetep hideung mah. Kenapa? Karena geus ningali. Mereka manja sama tong heran. Ketika Kang Rudi masuk ke bisnis ieu, masuk ke dalam bisnis multi-level marketing apalagi anu ngomongkeun pasti aya. Anu ngahina pasti aya. Nah, makanya tuh saya akhirnya diberi ilmu dulu. Makanya udah jangan heran. Lalu apa yang kita kejar di BTBS? Luxury 1 miliar. Nek diperjuangkeun moal. Benar ya. Apalagi di PTBS, coba nu ngabukti kejar. Banyak. Coba lain puluhan deui, ratusan bahkan. Bahkan urang bisa bukti gitu. Lalu ieu nu menjadi memang kitu kumaha? Rek didengekeun moal. Makanya fokus kita itu kacamata kuda. Jangan dengarkan kiri kanan, jangan lihat kiri kanan, fokus aja ke jalan. Kalau kita tengok kanan, tengok kiri, di hareup aya treu, bakal diadu moal. Bakal hancur moal, hancur bersama. Makanya kita harus fokus juga menentukan. Dan ini mental blocknya para dirinya sebetulnya di diam tidak ada resiko, nggak ada resiko. Resiko apa? Ditolak doang. Ditolak resiko lain. Berbicara tentang mental itu pejuang apa seorang pecundang. Ditolak sekali don, ditolak 2 kali baper, ditolak 3 kali mutabe, ditolak 4 kali bunuh diri. Utang ngising. Di dia mah cuma penolakan doang. Itu penolakan doang. Artinya, paham gak? Paham. Udah kebuka paradigmanya? Siap punya impian? Siap. Kenapa harus punya impian? Karena impian itu penggerak. Bos orang di PTBS mana naon? Impian. Di luar sana makan anu ngerahkeun urang teh. Bos, Tunuhan. gawe. Udang, kuat kejar target. Di dia mah bos sana. Apa yang dari orang lain, bos lain. Mereka itu partner. Mereka itu saudara, mereka itu teman seperjuangan. Sama-sama pengen
Sukses. sukses, sama-sama pengen mengangkat harkat dan martabat orang Orang tua. tua. Mereka itu teman, bukan itu. Mereka leader upline itu tempat kita bertanya, tempat kita konsultasi. Ketika ada apa-apa, konsultasi kita tanyakan lagi. Makanya harus kuat dulu mentalnya. Sekarang baru ke pembahasan. Bayarnya. Mana Pak Hapus? Tak, tukang. Oke lah, Kang Aep. Kang Aep. Misalkan kerja di saya, kerja di Abi 1 tahun. 1 tahun. Ku Abi itu digaji. Daik mah. Hon. Wah, bener deh. Nah, Gajinya sabaran dulu lagi. itu digaji ya mah. Udah sama-sama. Itu digaji. Itu digaji. Pokoknya mah gawe apa di Abi. Namun bener mual. Atau dibayar sana. Oh, ada dibayarnya. Mana gawe di urang mah 1 tahun. Kurang mau digaji. Arek naon? Oke, siap. Tapi kalau Kak saya mampu bertahan 1 tahun bekerja di saya, tahun berikutnya saya digaji sebulan 100 ribu. Kira-kira ada yang mau? Tadi mau. Ayeuna mah da aya kecil Dibayar. Gua aya namanya. Hah? Aya bayaran. Nggak, tapi syaratnya setahun udah digaji lah. Katanya. Tahun berikutnya saya digaji sebulan 100 juta. Ada yang mau? Di jangka panjang teh. Jangan panjang. Namanya pengorbanan heula satahun. Heeh. Hah? Pengorbanan heula satahun. Kan tadi umum. Tadi Pan aya peluang nah. Kalau tadi kerja di saya 1 tahun gitu, 1 tahun gitu. Dipikir deui ya. Bapak kerja di saya 1 tahun tapi saya gak kasih gaji, mau nggak? Enggak. Tapi setelah kalau bapak mampu bertahan di saya kerja 1 tahun gak digaji, tahun berikutnya, bulan berikutnya saya gaji per bulan 100 juta sampai selamanya, mau nggak? Mau. Tapi 1 tahun saya gak gaji, Enggak apa-apa. tidak apa-apa. Kenapa? Jangka panjangnya itu lebih besar daripada saat ini ya. Nah, sama IPTPS juga. Kita habis-habisan 1 tahun masih di sini. Beak akomodasi beak naon. Kan baik lah. Itu bahkan ingin berlama tanggal rugi lah tuh naon. Karena yang kita lihat ininya 100 juta per 100 juta per sama di PTBS juga. Makanya kalau kita cari uang di PTBS gak bakalan lama. Mualih lah. Sabar di channel naon? Duit. Tapi kalau kita kejar SDM-nya, sumber daya manusia dapat uang. Makanya bagaimana cara kita membangun SDM ini? Dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dengan belajar? Belajar kumaha udah canggih zaman sekarang mah. Itu bisa bapak nih, bisa Zoom meeting. Itu bisa Zoom meeting, bisa dengan YouTube loh, Pak. Pokoknya orang sukses itu selalu kelebihan cara kerja. Selalu kelebihan solusi. Canggih we. Orang itu bisa prospekan cari di YouTube, saha yuk, bisa jago-jago. Gitu, orang sukses gitu. Lagi mau apa di kita OGS, kehilangan inisiatif. Orang sukses itu selalu punya inisiatif. Kumaha orang nggak bisa prospekan, belajar, tanyakan ke sponsor. Kang, kumaha yang prospekan? Kang, kumaha yang gini, Kang, kumaha yang follow up? Selalu menanyakan, pasti itu, pasti. Pasti sekolah karena lu merasa kayak gitu. Beda lah ketika banyak kita yang bertanya pasti komisian, pasti hasil. Beda lagi tuh mereka. Apalagi lu nggak respon di CM dibalas, bahkan tadi buka-buka aja. Kamu yang sukses. Harus ilmu ini harus benar-benar tahu. Siap tuh 1 tahun berjuang. 1 tahun yang berjuang. Dimulai ayeuna. 1 tahun habis-habisan. Siap rugi, siap capek, siap lelah, siap gada, siap beda dari orang lain. Karena kalau kita melakukan hal yang berbeda, pasti hasilnya Berbeda. Kalau kita menginginkan sesuatu yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama, itulah cara untuk menjadi orang
Gila. Kalau orang kan punya impian tapi masih kayaknya gitu. Oke, apa atas kok? Namanya sesuatu yang berbeda yang tindakan awet berubah. Berbeda. Orang bukan impian gitu, tapi orang masih melakukan hal yang sama. Yang mau capek, harus melakukan yang berbeda. Harus benar-benar mempelajari. Gitu. Saya ini dikasih ini sama Kang ini dulu saya kan tidak belum apa-apa. Lihat, ente kerja di saya 1 tahun, tapi dia digaji, saya mau atuh bos, kan saya kerja kayak duit, benar kok. Tapi kalau kami bertahan 1 tahun di saya kerja, tidak ada kerja, bos tadi kita balik. Kalau amin bertahan tidak di 1 tahun kerja, udah nih akhirnya digaji 100 juta per bulan, saya mau ya dah kan, tapi 1 tahun jadi gaji dulu. Permanen. Pengorbanan lah ya kamu. Di mana lah kan jadi nganyuk ngamutan, dan kalian pasti bakal ya dia yang bayaran apa, yang orang sama nih. Pokoknya ini ke acara ke bawah video bahkan jual itu yang saya rasakan. Tapi setelah ada pencapaian, udah semuanya terlintas. Bahkan yang tadinya saya punya hutang ke mereka, bahkan malah mereka yang punya hutang sama saya jadi kembali. Tapi kalau kitanya masih di dunia aman, masih di dunia nyaman, mau ada pengorbanan, mau ngutang, mau kiri, mau capek, mau ada perubahan, mau ada itunya kan lainnya. Mending kira 1 tahun jadi gaji, abi misalkan, tapi tahun berikutnya digaji 1 juta. Apa mending 1 juta per bulan nanti, 1.000 bulan. Nah ini sistem profesi seperti itu. Siap kena belajar kan? Siap. Lalu gimana sih di PTBS? Tadi kan udah sedikit memahami kan? Gimana cara cara kita menghasilkan duit di PTBS?